Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Kuring Munifa Hasani. Nah, pembelajaran hari ini kita akan mengulang kembali materi minggu lalu, yaitu minggu pertama mengenai fluida statis, minggu kedua mengenai fluida dinamis, minggu ketiga kan kita akan belajar semuanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu akan menanya ke kalian semua. Nah, apakah yang kalian pahami dari pembelajaran minggu kemarin, yaitu fluida statis dan dinamis? Untuk menjawabnya, tulis di kolom komentar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan mengenai fluida statis dan fluida dinamis melalui kegiatan mengulang materi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi materi fluida statis dan fluida dinamis melalui kegiatan mengulang materi dengan cermat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis melalui latihan soal dengan cepat dan teliti. Baik, kita akan masuk ke materi. Nah, di sini ada peta konsep. Nah, di sini ada fluida kita akan membahas mengenai fluida statis dan fluida dinamis. Untuk fluida statis terdapat tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, tegangan permukaan, hukum Pascal, dan kapilaritas. Sedangkan pada fluida dinamis kita anggap bahwa fluida itu ideal. Nah, karena fluida itu dianggap ideal akan menghasilkan persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan persamaan viskositas. Nah, selanjutnya ini ada materi fluida statis. Fluida statis yang pertama mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur maupun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkatkan seiring dengan bertambah kedalaman diukur dari permukaan air. Nah, di sini ada gambar bahwa ada permukaan air yang tinggi dan ada permukaan air yang rendah. Pada tinggi permukaan air ini akan menghasilkan tekanan hidrostatis lebih besar dibanding pada tekanan hidrostatis yang lebih pendek. Nah, hal ini karena rho hidrostatis sama dengan rho GH. H ini sebanding dengan rho tekanan hidrostatis ya. Mohon maaf, ini bukan rho tapi P ya, tekanan hidrostatis. Nah, sekarang hukum Archimedes. Waktu minggu pertama kita melakukan percobaan di mana telur yang dapat tenggelam, melayang, dan terapung. Hal ini Ibu lakukan simulasi melalui kapal selam. Kapal selamnya itu bisa melakukan terapung, melayang, dan tenggelam. Baik, hukum Archimedes ini menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida tersebut akan mengalami gaya apung ke atas sebesar dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, di sini ada tegangan permukaan. Contohnya, hewan nyamuk ini bisa berdiri di atas air. Karena hal ini terjadi karena adanya tegangan permukaan pada zat cair, di mana tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk meregang dan permukaan seperti ditutupi selapis elastis. Nah, selanjutnya di sini ada hukum Pascal. Nah, contohnya itu tempat cuci mobil. Mobil itu bisa keangkat ke atas walaupun mobil itu berat. Hal ini menggunakan hukum Pascal, di mana F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di sini ada F1 dan juga ada A1. A1 ini memiliki luas permukaan yang lebih kecil, namun dengan adanya luas permukaan yang kecil ini menghasilkan gaya yang besar karena
gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Hal ini pada sebelahnya, pada A2 atau luas penampang yang kedua itu lebih lebar, akan menghasilkan gaya yang lebih kecil. Karena gaya yang lebih kecil, maka perubahan H2 ini lebih kecil dibanding pada H1. Terjadi perpindahan yang sangat besar ya. Nah, ini awalnya sama dan akhirnya mobil terangkat. Pada hukum Pascal ini dinyatakan oleh seorang filsuf, yaitu ilmuwan dari Prancis, yang menyatakan bahwa jika tekanan eksternal yang diberikan pada sistem tertutup pada tekanan setiap titik pada fluida tersebut akan meningkatkan sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Nah, sekarang kapilaritas. Kapilaritas adalah fenomena air naik turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler. Nah, di sini ada suatu pipa kapiler. Ini ada yang naik dan juga ada yang turun. Nah, perbedaan naik turunnya itu dari jenis airnya, baik itu air raksa atau air yang bukan air raksa. Nah, selanjutnya di sini ada fluida dinamis. Kita masuk ke fluida dinamis, yaitu persamaan kontinuitas. Nah, bunyi persamaan kontinuitas ini pada fluida yang tak termampapkan hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam satu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan. Nah, makanya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. A ini yaitu luas penampang. Luas penampang ini bisa dicari menggunakan jari-jari ataupun diameter. Nah, di sini ada persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini memiliki asas Bernoulli, yaitu tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuannya aliran paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang aliran paling besar. Nah, di sini ada A1 dan A2. A1 ini luas penampangnya lebih besar, sedangkan A2 ini luas penampangnya lebih kecil. Nah, karena luas penampang besar, maka kecepatan aliran ini akan semakin lambat. Namun, pada luas penampang kecil, aliran akan semakin cepat. Di sini ada hukum Bernoulli juga, bahwa jumlah dari tekanan energi kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama titik sepanjang suatu garis lurus. Nah, makanya persamaan Bernoulli ini ada tekanan, adanya energi potensial dan energi kinetik. Untuk energi kinetiknya ini ada rho GH. Nah, di sini ada ketinggiannya ya, ini atau Y. Y1 dan Y2 itu sama aja ketinggian. Nah, di sini ada setengah rho V kuadrat. Nah, V-nya itu dari kecepatan aliran. Nah, kecepatan aliran ini adalah energi potensial. Jadi, rho 1 sama P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho GH V kuadrat sama dengan V2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V kuadrat. Nah, sekarang persamaan viskositas. Nah, viskositas ini untuk fluida yang ideal, viskositasnya itu memiliki N sama dengan delta K. Nah, viskositas ini kan kekentalan. Nah, semakin kental, contohnya nih madu. Madu ini memiliki viskositas yang paling tinggi. Nah, hal ini mengakibatkan bahwa fluida tersebut tidak ideal. Nah, karena fluida yang ideal ini tidak memiliki viskositas. Nah, di sini ada Ibu lewat dulu. Nah, di sini ada simulasi waktu minggu kemarin, minggu pertama yang kita lakukan simulasi. Nah,
Di sini telur dapat tenggelam, melayang, dan terapung. Untuk yang tidak ada, karena massa jenis telur ini lebih berat dibanding massa jenis zat cair. Namun ketika ditambahkan garam, garam ini bisa menaikkan massa jenis zat cair. Hal ini dapat massa jenis benda sama massa jenis zat cair ini bisa sama dibanding dengan ketika garamnya diperbanyak, maka massa jenis zat cair ini lebih besar sehingga telur dapat terapung. Di sini ada latihan soal, bisa kalian isi. Lalu kalau udah diisi, kalian juga bisa klik pembahasan. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal yang akan dijadikan suatu bahan latihan untuk bab Wida ini. Nah, di sini ada contoh soal fluida statis dan fluida dinamis. Untuk fluida statis terdapat contoh soal 5 dan fluida dinamis terdapat contoh soal 5 juga. Nah, di sini ada fluida statis dari bencana berhubungan. Nah, di sini ada ketinggian air H dan di sini juga ada ketinggian H minyak. Pada H minyak ini untuk pada H air terdapat massa jenis yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini terdapat ketinggian bahwa ketinggian pada minyak ini 8 cm dan air ini 5 cm. Maka besar jenis minyak goreng berapa? Nah, di sini Ibu sudah menuliskan pembahasan. Bisa kalian pelajari karena ini akan menjadikan bahan untuk latihan ulangan bab Wida. Nah, di sini kita ketahui rho air ini 1000, sedangkan H air 5 cm dan H minyak 8 cm. Karena gravitasinya itu sama, maka dicoret saja. Tersisa bahwa rho air rho 1 H1 sama dengan rho 2 kali H2. Untuk rho 1-nya itu air 1000 dikali H-nya itu ketinggian air 5, maka 5000. Sedangkan ketinggian H minyak ini 8, maka 5000 dibagi 8 sama dengan 625. Nah, di sini ada yaitu D. Kemudian di sini ada nomor 2. Sepotong kayu terapung dalam 3/5 bagian tercelup dalam air. Jika massa jenis air adalah 1000, maka massa jenis kayu berapa? Nah, di sini untuk volumenya itu 3/5 bagian, rho air 1000, nah rho kayu. Nah, berarti rho kayu dibagi rho air atau 1000 sama dengan 3/5 bagian. Nah, maka kita ini 1000 dikali 3 sama dengan 3000 dibagi 5. Maka rho airnya itu 600. Nah, 600 berarti C. Untuk nomor 3, sebuah batu bervolume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1,5 gram per cm kubik. Jika percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka batu akan mendapatkan gaya ke atas sebesar berapa? Nah, di sini materi gaya apung. Nah, untuk gaya apung ini, untuk diketahui volume 0,5, rho-nya itu 1500 dan gravitasi 10. Fa di mana gaya apung sama dengan rho GH, maka rho-nya 1500 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 7500 Newton. Nah, untuk nomor 4, diketahui terdapat grafik hubungan antara rho atau massa jenis dengan volume. Nah, di sini ada berbagai jenis air, ada minyak, air, alkohol, bensin, dan soda. Fluida yang memiliki massa yang sama. Nah, yang ditanyakan adalah massa, di mana massa sama dengan rho dikali V. Nah, di sini
ini minyak 0,8 kan. Nah, di sini 0,8. Nah, kalau 0,8 berarti volumenya 10. Maka nah di sini volumenya 10 nih diketahui di sini 10, maka 0,8 dibagi 10 sama dengan 0,8 dikali 10 sama dengan 8 kayak gitu. Dan seterusnya, terus bahwa diketahui lah alkohol dan soda ini sama-sama 18. Maka jawabannya C, alkohol dan soda. Kemudian nomor 5, sebuah gelas ukur diisi dengan suatu cairan. Sebuah bola pingpong yang sangat ringan direndamkan sepenuhnya ke dalam cairan itu. Perubahan tekanan hidrostatis di semua titik dalam cairan akibatnya pembedaan bola pingpong ini tidak tergantung pada. Nah, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang disebabkan oleh berat fluida di atasnya. Nah, kalau secara sistematisnya melalui persamaan rho GH. Nah, berarti yang nggak ada terkaitannya itu tidak bergantung pada. Nah, itu B, tekanan udara dan luas penampang. Berarti yang tergantung itu ada massa jenis, kedalaman, dan percepatan. Kalau tekanan udara dan luas penampang ini tidak termasuk. Sekarang ke fluida dinamis. Nah, di sini ada gaya angkat pesawat, sayap pesawat ya. Nah, di sini diketahui bahwa luas permukaannya ini 40 meter kubik. Nah, terus gaya gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas sayap pesawat sebesar 250 meter per sekon. Dan kelajuan udara di bagian bawah sayap pesawat ini sebesar 200 meter per sekon. Nah, ini atas atau V1-nya itu 250 dan yang bawahnya V2-nya itu 200. Jika kerapatan udaranya itu 1,2 kg per meter kubik, maka gaya angkat pesawatnya itu berapa? Nah, ini gaya angkat pesawat. FA sama dengan F1 dikurangi F2 sama dengan P1 dikurangi P2 dikali A sama dengan setengah rho A kali V2 kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Nah, sehingga setengah rho-nya tadi udah diketahui bahwa 1,2, kemudian luas penampangnya itu 40, maka V2-nya itu tadi 40, V2-nya itu 250 dikurangi V1-nya itu 200. Dimana V2 ini atas, sedangkan V1 ini yang bawah ya. Nah, sehingga dikuadratkan dulu 62.500 dikurangi 40.000. Kemudian 1,2 dikali 20 sama dengan 24. 24 dikali 22.500 sama dengan 540 Newton. Nah, jawabannya D. Selanjutnya, sebuah bak besar berisi air terdapat sebuah keran. Nah, ini ada keran dengan gaya gravitasinya itu 10, ketinggiannya itu 85. Nah, H1 nih, H1 yang ini 85. Sedangkan untuk H2, nah ini yang kecil 40. Maka kecepatannya tuh V2-nya itu berapa? Untuk tangki bocor ini, untuk mencari kecepatan V sama dengan akar 2GH. H-nya ini H yang atas, H ini ya, yang atasnya. Berarti H1 dikurangi H2. H1 dikurangi H2, 85 dikurangi 40 sama dengan 45. Maka 2 kali 10 kali 45 sama dengan akar 900. Akar 900 itu 30. Jawabannya D. Sekarang, air mengalir dari pipa A ke pipa B, kemudian ke pipa C. Nah, di sini ada perbedaan luas penampang ya. Luas penampang A dengan luas penampang C ini berbanding 8:3. Jika kecepatan airan pada A sama dengan V, maka cepat airan pada pipa C berapa? Nah,
Untuk persamaan kontinuitas ini, nah, A, luas lempang A dikali kecepatan A sama dengan luas lempang C dikali kecepatan C. Diketahui bahwa luas lempang A ini 8, sedangkan yang C ini 3. Untuk kecepatan pada V, C ini V, maka VA-nya berapa? Nah, 8 per 3 V. Sekarang, nomor 9. Sebuah zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar. Nah, di sini ada A1, ada A2, ada V1, ada V2. Jika luas penampang A1 ini 8, nah di sini 8 dan A2 ini 2, maka laju pada V2 adalah 2. Maka pada V1-nya itu berapa? Nah, itu sama kayak tadi ya, kayak gini. 8, ininya 2, ininya 2. Maka V1-nya 4 per 8, 1 per 2 sama dengan 0,5 meter per sekon. Oke, yang terakhir. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, gaya angkat pada pesawat terbang, pompa hidrolik, penyemprot nyamuk, balon udara dapat mengudara. Pernyataan di atas yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli ini, hukum untuk prinsip kerja Bernoulli ini gaya angkat pesawat terbang dan penyemprot nyamuk. Sedangkan untuk pipa hidrolik ini prinsip hukum Pascal. Sedangkan untuk balon udara ini adalah prinsip hukum Archimedes. Berarti yang benar 1 dan 3. Oke, kalian semua ini dari nomor 10 sampai nomor 1, kalian boleh catat ataupun baca lagi, latihan lagi, karena materi ini akan dijadikan bahan latihan sebagai ulangan bab PWIDA. Nah, untuk materinya nanti Ibu akan share di Google Classroom. Oke, sekian dari Ibu. Jika ada pertanyaan, ini aja, tanya di kolom komentar. Dan juga Ibu akan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran selama PWIDA statis dan PWIDA dinamis. Ibu akan memberikan satu pertanyaan yang bisa menjawab pertanyaan itu, akan Ibu memberikan hadiah. Oke, selamat mengerjakan dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.